Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Spiritual Breakthrough. Sudah kasih Tuhan, kita tidak sadar dan saya sadari bahwa sudah hampir 1 tahun kita mengalami namanya COVID-19. COVID-19 ini betul-betul menghancurkan seluruh tatanan kehidupan, baik ekonomi, keluarga, pariwisata, pendidikan. Terutama yang paling mengena adalah masalah ekonomi. Sudah kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, memang firman Tuhan mencatat bahwa pada hari-hari terakhir ada terjadi masa yang sukar. Saudara kasih Tuhan, Allah dalam firman Tuhan telah memberikan jalan keluar bagaimana kita bisa menangani ekonomi dalam pandemi ini. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Apa semuanya itu? Semuanya itu dalam Matius 32 dikatakan bahwa semuanya itu diarahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Bapa di surga tahu bahwa kita membutuhkan itu. Apa itu? Ayat 31 berkata, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Artinya bahwa dalam Matius 6:33 itu dikatakan semuanya itu, yang dimaksudnya semua itu adalah kebutuhan kita akan ditambahkan kalau kita bisa menemukan apa disebut dengan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Saudara kasih Tuhan, kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, atau pakaian, tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi intinya, carilah kebenaran dalam kebenaran. Apa maksudnya ini? Kebenaran adalah dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu lah adalah kebenaran. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan kita ditambah Tuhan. Artinya, carilah atau temukan kebenaran dalam firman, atau hiduplah dalam realita yang benar. Bagaimana kita hidup realita benar? Realita benar adalah begini. Firman Tuhan berkata, kalau kita menabur, kita pasti menuai. Itu realita benarnya. Kalau kita memberi banyak, Tuhan bilang akan menerima banyak. Itu realitanya. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan, realitanya apa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akarnya merambat menurut batang sungai. Artinya, dia tidak mengalami panas terik, tidak mengalami kekurangan. Apapun yang terjadi pada musim yang ada, tetap segar, tetap tumbuh, tetap cukup. Terima kasih Tuhan, kita sadar dalam peristiwa COVID-19 ini, banyak sendi-sendi kehidupan ekonomi yang jatuh. Tapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, apa arti mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan, bahasa Ibrani adalah bataks, B-A-T-A-C-H. Artinya apa? Menggantungkan diri atau mempercayakan diri kepada Tuhan. Apa mencairkan diri kepada Tuhan? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49 berkata begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Ayat berikutnya, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan berkata begini, setiap orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku dan melakukannya, dia dapat disamakan dengan orang yang membangun rumah. Dia menggali dalam-dalam, lalu mengisinya dengan batu. Saat badai datang, tidak roboh rumah itu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan tidak melakukannya, seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi. Saat air bah datang atau topan badai datang, robohlah rumah itu. Saudara kasih Tuhan, setiap kita yang datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukan, sama dengan orang yang membangun rumah. Apa membangun rumah? Pertama kali dia akan menggali dalam-dalam. Air tanah digali, ukuran tanah digali, dibuat lubang sedemikian rupa supaya dengan bangunan yang kita bangun.
Kemudian kita tata dengan batu sebagai pondasi, semua tertutup. Baru yang atasnya mengikuti. Artinya setiap pembangunan harus diawali dengan pondasi yang baik, pondasi yang kuat. Batu menjadi kekuatan dari pondasi. Semakin dalam kita menggali pondasinya, semakin banyak batu yang ditumpuk di dalamnya, semakin kuat bangunannya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membangun pondasi, apakah rumah itu sudah jadi? Belum, rumah belum jadi. Jadi setelah pondasi selesai, maka rumah itu dengan sendirinya akan mengikuti di atasnya. Kita tidak usah repot, dia akan sesuai dengan pondasi yang kita bangun. Saudara kasih Tuhan, ayat ini bermaksud setiap kita, saudara dan saya, ada namanya tanah yang bisa gambar dengan hati kita. Pada waktu kita membangun rumah tangga, membangun ekonomi, atau membangun diri kita perhatikan posisi hati kita. Bangun, keluarkanlah segala macam ada dalam hati kita. Mungkin ada kejengkelan, kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam, ya tidak terselesaikan, selesaikan semuanya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita harus keluarkan semuanya itu. Saudara kasih Tuhan, mungkin suami istri mengalami peristiwa pertengkaran atau cekcok, salah paham. Saat itu juga kita harus selesaikannya. Kita harus berdamai, kita harus saling mengaku, kita saling mengampuni. Dengan demikian hati yang penuh dengan kedendam, kekhawatiran, kemarahan, kebencian, kepahitan, kita isi dengan batu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam hati kita, firman Tuhan di dalam hati kita. Kita mendengar firman Tuhan, masuk dalam hati kita. Maka pondasi hidup kita, pondasi pribadi kita akan menjadi kuat. Saat badai datang, saat hantam datang, kita cuma berkata, puji Tuhan, haleluya. Tetapi sebaliknya, kalau dalam hati kita penuh dengan kebencian, penuh dendam, penuh dengan pertengkaran, tidak diselesaikan, maka saat badai yang pelan pun datang, hancurlah rumah itu. Bisa menghancurkan sendi ekonomi, bisa menghancurkan rumah tangga kita, dan sendi yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang pada Tuhan, mendengarkan suaranya, dia sama dengan orang bangun rumah. Rumah atau pondasi itu tidak kelihatan. Sama dengan kita, bangun yang tidak kelihatan dulu, baru yang kelihatan. Banyak orang berkata kalau kita memberikan persembahan persepuluhan, kita pasti diberkati. Kalau kita memberikan sesuatu persembahan ke gereja, pasti diberkati. Tunggu dulu, firman Tuhan dikatakan dan kitab Matius juga Markus, jikalau engkau mau berdoa, ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, tinggalkanlah doa atau persembahan itu, datang pada mereka berdamai terlebih dulu. Atau saat kita mau memberikan korban syukur, persembahan kepada Tuhan, ada sesuatu di dalam hati saudara dan saya, Tuhan bilang apa? Jangan, berhenti dulu, tinggal dulu, kita berdamai dulu dengan hati, bereskan hati dulu, maka baru kita persembahkan. Saudara kasih Tuhan, sepertinya ini kayaknya sering kita lakukan kalau kita memberi persembahan persepuluhan, kalau kita memberikan uang, sudah diberkati Tuhan. Tapi ternyata ada tahap yang harus dilakukan sebelum itu. Perpuluhan, dia bilang Tuhan membuka tingkap langit akan dibuka oleh Tuhan, berkat-berkat akan dibuka Tuhan. Tapi kalau wadahnya ini tidak siap, Tuhan pun tidak akan mencurahkannya berkat itu. Dia cuma dibuka tingkap langitnya, tapi tidak tercurah berkatnya karena wadahnya nggak ada. Tapi saat kita percaya bahwa wadah kita yaitu hati yang berkenan kepada Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang kita beri. Firman dia berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu, maka pintu akan buka. Carilah, maka kamu mendapat. Bagaimana caranya? Hati. Hati inilah yang menjadikan wadah supaya Tuhan berkata. Saudara kasih Tuhan, apapun kondisi yang terjadi saat ini, saat kita menggantungkan hidup atau mempercayakan diri kita kepada Tuhan, percayalah, semuanya akan Tuhan cukupkan. Kebutuhan apapun yang kita perlukan, saudara perlukan, akan dicukupkan. Saudara mempercayakan hidup pada Tuhan, sepertinya saudara dan saya naik motor atau naik mobil lah, atau naik pesawat lah, atau naik kereta lah. Pada waktu kita naik kereta atau bis, kita cuma harus duduk situ Pak, duduknya di sini. Kita cuma tinggal duduk diam. Saat kondektur, saat kernet perintahkan ini, kita jalan. Kita keluar sana Pak, kita keluar sini. Seperti itu mempercayakan hidup pada Tuhan.
Saudara dan saya diperintahkan untuk mendengar dan melakukan. Saudara kasih Tuhan, mungkin apa yang kita katakan ini terlalu mudah, tetapi daripada kita melakukan hal-hal yang di luar Tuhan, ini resep yang luar biasa. Saya mengalami, saya menghidupi, sehingga saya mengatakan pada saudara, percaya pada Tuhan, tidak hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup pada Tuhan. Itu yang penting bagi kita semua. Saudara kasih Tuhan, biar pada siang hari ini atau biar pada hari ini kita bisa ngambil manfaat bahwa kebutuhan kita akan disukupkan Tuhan selama kita betul-betul siap wadahnya, yaitu kebenaran di dalam hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan, kiranya ini menginspirasi saudara, menguatkan saudara, menjadi berkat ke saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.